Perkenalkan, nama saya Marcelo dengan NPM 06.2020.1.07287. Pada video ini saya akan menjelaskan project UAS pengolahan citra digital menggunakan bahasa programan yang ada pada MATLAB. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya menggunakan text editor saja, menggunakan VS Code. Nah, mula-mula pada program ini saya membaca semua file gambar yang saya miliki. Di sini saya membaca 5 file gambar dengan ekstensi tipe filenya JPG. Nah, pada folder ini saya memiliki 2 tipe file, JPG dan PNG. Untuk JPG itu adalah gambar asli yang saya ambil dari dataset Kaggle. Sini ada 2, ini adalah hasil dari Photoshop, sedangkan ini adalah yang saya ambil asli dari Kaggle yang berwarna. Sedangkan yang hitam putih ini saya gunakan untuk membandingkan filter yang akan saya pakai nanti. Ini saya mengeditnya menggunakan Photoshop semua untuk yang hitam putih. Nah, di sini untuk membedakannya karena nama filenya menggunakan angka, di sini saya membedakan dengan ekstensi file. Jadi yang berwarna itu JPG, sedangkan yang hitam putih yang telah saya edit menggunakan Photoshop yaitu PNG. Setelah itu untuk file-file yang berwarna tadi saya rubah semua menjadi grayscale. Jadi saya menggunakan bawaan fungsi MATLAB yaitu RGB to gray. Saya memanggil 55-nya dari image ini. Nah, setelah itu saya mendeklarasikan variabel batas yaitu 10. Nah, di sini saya memanggil fungsi yang telah saya buat sendiri, yaitu pada ini. Nah, di sini saya membuat fungsi untuk merubah citra ke citra biner, yaitu dengan rumusnya ini function biner. Ini nilai returnnya dengan nama fungsinya yaitu img biner dengan 2 parameter yaitu citra dan juga batas. Setelah itu saya menzerokan dulu citra ini untuk membuat batasan pada baris dan kolomnya. Lalu saya menzerokan nilai biner. Nah, di sini saya menggunakan perulangan, dan di dalam perulangan ini jika nilai citra dari parameter ini, citra XY lebih besar daripada nilai batasnya yaitu pada parameter batas nanti, itu maka biner atau nilai returnnya pada pixel X, pada pixel baris ke X kolom ke Y itu nilainya akan menjadi 255. Selain itu nilai biner atau nilai returnnya dia akan menghasilkan nilai 0. Ini adalah fungsi untuk merubah citra ke citra biner. Jadi ini nilai returnnya biner XY jika pengujiannya dari parameter citra. Jadi citra pada pixel ke X, baris ke X, kolom ke Y lebih besar daripada batas, parameter batas, maka nilai binernya akan menjadi 255. Selain itu nilai binernya akan menjadi 0. Nah, pada fungsi itu jadi saya hanya memanggil kelima fungsi tersebut. Jadi dari 5 gambar itu saya panggil menggunakan fungsi yang telah saya buat tadi dengan ini nilai returnnya tadi. Nah, di sini saya memanggil nama fungsi saya yang saya buat dengan gambar yang berbeda-beda, yaitu asli 1, asli 2, asli 3, asli 4. Nah, gambar yang saya panggil ini dari RGB to gray. Nah, setelah saya memindahkan gambar tadi dengan biner, saya melanjutkannya dengan ini, merubah atau memperhalus gambar biner yang telah saya rubah tadi. Nah, di sini saya juga membuat fungsinya. Nah, ini fungsi untuk
citra binernya. Jadi function BW Smooth ini adalah nilai returnnya, maka saya membuat nama fungsinya smoothing dengan parameternya citra. Nah, ini baris kolomnya itu sesuai dengan size-nya citra tadi. BW Smooth-nya saya zeruskan. Nah, di sini untuk smoothingnya saya menggunakan smoothing filter median. Jadi saya mencari nilai tengahnya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan di dalam perulangan. Nah, di sini dimulai dari X kedua sampai dengan baris dikurangi 1, begitu juga dengan Y-nya, Y kedua sampai kolom dikurangi 1. Nah, di sini nilai median jika citra dari parameter ini pada baris ke X kurangi 1 kolom ke Y kurangi 1, jadi ini ketetanggaan. Jadi saya panggil dulu 8 ketetanggaannya. Ini X min 1, Y min 1, X min 1 Y, X min 1 Y plus 1. Dari 8 ketetanggaan ini saya panggil semua. Setelah itu saya melakukan sorting atau mengurutkan. Nah, di sini saya I dimulai ke 1 sampai 8, J mulai I1 sampai 8. Nah, jika nilai mediannya I lebih besar daripada median J, ini saya tukar posisinya. Nah, seperti itu terus sampai urut. Nah, setelah itu saya return nilai dari BW Smooth itu. Jadi BW Smooth pada pixel baris ke X kolom ke Y, maka dia akan memanggil median atau nilai tengah yang telah saya urutkan, yaitu pada indeks kelima. Nah, ini fungsinya. Jadi saya nanti hanya di atas tadi saya hanya memanggil nama fungsinya yaitu smoothing, dan citranya ini dari citra biner tadi yang setelah saya buat. Nah, di sini ini jadi BW Smooth sama dengan ini saya manggil nama fungsi saya yang telah saya buat, lalu saya memanggil biner. Jadi gambar yang telah dibinerkan lalu saya smoothing. Jadi parameternya biner. Begitu juga dengan keempat foto yang lain. Jadi saya memanggil nama fungsinya saja, lalu parameternya dengan parameter sesuai dengan gambarnya. Jadi ada 5, biner, biner 1, biner 2, biner 3, dengan biner 4. Nah, selanjutnya saya mencari tepi objeknya. Ini saya juga membuat fungsi sendiri di sini. Nah, saya membuat fungsi mencari tepi objek. Jadi ada function tepi sama dengan ini nama fungsinya tepi biner dengan parameternya citra. Lalu baris kolom size citra, tepi ini saya zeruskan dulu. Nah, di sini untuk mencari tepi objeknya saya menggunakan 8 ketetanggaan untuk mencari tepinya. Nah, di sini saya memanggil dulu 8 ketetangganya. Jadi nilai P0 sama dengan citra X Y plus 1 P1, citra dari parameter X min 1 Y plus 1, gitu seterusnya. Lalu saya jumlahkan. Jadi nilai sigma sama dengan P0 ditambah P1 tambah P2 tambah P3 P4 P5 P6 dan P7. Nah, jika sigma sama dengan ini kan ada 8, sedangkan untuk yang telah saya rubah ke biner tadi itu saya menggunakan nilai 255, maka pengujian saya di sini jika nilai sigma sama dengan ini 8 ketetanggaan dikali 255, jadi nilai sigma sama dengan 8 kali 255, maka ini nilai returnnya tepi ini, tepi pada pixel ke X kolom ke Y, ini nilainya akan menjadi 0. Selain itu dia akan menjadi citranya yang lama. Jadi dari parameter ini dia akan menjadi citranya yang lama. Jadi jika nilai sigmanya sama dengan 8 dikali dengan 255, jadi dia nilai tepinya nanti dia akan menjadi 0. Jadi nanti gambar yang tengah-tengah itu dia akan berubah menjadi 0 atau gelap. Selain itu
dia akan tetap. Ini tepi XY sama dengan citra XY. Nah, di sini nanti saya hanya memanggil nama fungsinya. Tepi biner citra. Nah, di sini saya hanya memanggil nama fungsi yang telah saya buat. Jadi dari nilai smoothingnya saya memanggil tepinya. Jadi nama fungsinya lalu parameternya yaitu BW smooth, jadi biner yang telah saya smoothingkan. Ini tepi 1, tepi biner. Ini begitu juga dengan keempat foto yang lain sesuai dengan parameter masing-masing. Nah, setelah saya mengetahui tepinya, saya bisa mencari akurasinya. Nah, di sini saya juga menggunakan fungsi lagi. Nah, di sini saya ada 4 nilai return, nilai kembalinya. Saya untuk mencari nilai akurasi, spesifisitas, dan sensitivitas. Ini function, ini ada TP, FN, FP dengan juga TN. Dengan nama fungsinya yaitu akurasi, dengan parameternya yaitu citra dan citra 1. Ini untuk pengujiannya. Lalu baris kolom ini size-nya citra. Pertama-tama nilai returnnya ini saya nolkan dulu. Lalu saya menggunakan perulangan di dalam perulangan. Nah, sini saya uji. Jika citra ini nilai nilai baris ke X kolom ke Y itu sama dengan 255 dan citra 1 dari parameter ini baris ke X kolom ke Y sama dengan 255, maka nilai TP-nya atau true positif dimana dari gambarnya yang telah saya gunakan smoothing algoritmanya, dia jika membaca objek maka dia akan tetap baca objek. Nah, di sini untuk false negatifnya juga gitu. Jika nilai citra dari parameter citra ini nilainya 255, sedangkan citra pertama dari parameter ini fungsi XY sama dengan 0, malah false negatifnya akan bertambah. Begitu juga dengan FP dan juga TN. Dia akan mereturn nilai-nilainya pada ini TP, FN, FP, TN. Nanti di atas saya hanya manggil nilai-nilai ini dengan akurasinya. Nah, di sini fungsi Photoshop saya akan digunakan di sini. Nah, jadi ini akan saya uji dengan saya uji dengan algoritma yang telah saya buat tadi. Jadi fungsi ini sendiri saya bandingkan dengan yang saya edit di Photoshop tadi. Jadi citra 1. Nah, sini di atas nanti saya hanya akan manggil nama-namanya saja. Nah, saya ini menghitung nilai akurasi. Jadi ada var TP, var FN, var FP, var TN. Jadi nilai return yang tadi saya buat di fungsi. Ini saya hanya manggil nama fungsinya akurasi. Nah, ini edit. Nah, jadi edit ini tadi yang hitam putih yang saya rubah menggunakan Photoshop sendiri. Itu nanti saya bandingkan dengan biner. Jadi saya algoritma yang telah saya pakai menggunakan fungsi yang saya buat sendiri. Itu nanti saya bandingkan dengan edit ini, gambar yang saya edit menggunakan Photoshop. Nah, nanti dia akan mendapatkan nilai TP, FN, FP, dan juga TN-nya. Itu juga dengan keempat gambar yang lain. Nah, jika mengetahui keempat variabelnya, maka hanya tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, sini. Jadi nilai akurasi sama dengan ini dari var TP ditambah var TN dibagi var TP tambah var FN tambah var FP tambah var TN, nanti dikali 100. Itu juga dengan keempat gambar yang lain. Diuji, ditambahkan semua. Nah, setelah itu cari nilai sensitivitasnya. Nah, ini tinggal masukkan rumus-rumusnya saja karena nilainya sudah diketahui.
Jadi var TP dibagi dengan var TP ditambah var Fn dikali 1. Begitu juga nilai spesifisitasnya var Tn tambah var Tn tambah var Fp. Nanti dipanggil aja di sini. Ini akurasi, nilai sensitivitas. Oh iya, tadi untuk ini juga nanti saya panggil aja menggunakan figur. Ini nanti saya panggil binernya, BW smoothnya, tepinya. Nih. Nah ini saya panggil aja. Nah ini nanti asli, ini biner, BW smooth, ini tepinya. Ini untuk gambar hasil yang telah saya buat untuk menampilkan gambar-gambarnya. Oke, selanjutnya saya akan menghitung MSE dengan RMSE. Nah di sini saya juga membuat fungsi sendiri. Nah di sini fungsinya dengan ada 3 return atau nilai kembalinya, yaitu ada MSE, RMSE, PSNR dengan nama fungsinya error. Ini citra dan citra 1 ini nanti yang akan diuji. Baris kolom citra. Nah untuk citra ini yang pertama ini nanti dia akan memanggil parameter hasil smoothing, sedangkan ini saya akan memanggil dari edit yang telah saya buat di baris ke atas nanti. Nah di sini saya hanya memasukkan rumusnya for x1 sampai baris, for y sampai kolom. Ini nilai MSE sama dengan MSE, terus double. Ini double ini hanya untuk merubah tipenya agar bisa dihitung, yaitu citra dari parameter ini, citra pada pixel baris ke X kolom ke Y dikurangi ini, terus dipangkatkan 2 dijumlah semua, terus nanti nilai returnnya sama dengan MSE dibagi nilai baris dikali kolom. RMSE nya tinggal akarkan dari MSE, PSNR nya tinggal nyari 10 dikali log 255 pangkat 2 dibagi nilai MSE nya. Nih. Nanti itu direturn di sini MSE, RMSE, PSNR. Ini parameternya citra dengan citra 1. Nah di sini saya menghitung MSE. Nah ya kan, jadi parameternya, jadi yang telah saya smoothing tadi, jika tadi TPTN nya itu saya manggil biner, nah saya ngujinya menggunakan yang saya uji itu ini gambar yang hitam putih dengan biner, dengan hasil yang saya binerkan. Kalau MSE ini saya ujinya jadi yang telah saya smoothing menggunakan fungsi yang saya buat sendiri dengan edit dari gambar yang hitam putih yang saya edit di Photoshop. Ini saya uji. Nah nanti dia akan dapatkan nilainya. Ini kan saya tadi manggil nama fungsinya, nanti memanggil ini nilai MSE, nilai RMSE, nilai PSNR. Nah udah, jika tahu ini saya tinggal mencetaknya saja nih. Saya mencetak MSE, RMSE, dan PSNR. Oh iya, untuk mencari akurasi tadi kan ada pengujian untuk TP-nya. Nah, untuk TP-nya ini bisa untuk mencari luas dari objek yang saya buat. Nah, ini citra XY sama dengan 255 dan citra 1 XY 255 TP. Maka nanti untuk variabel TP ini saya bisa mencari luasnya. Di sini saya sudah memanggilnya. Nah, ini kan nilai luas sama dengan variabel TP, nilai luas 1 variabel ini. Jadi saya manggil nilai dari true positifnya. Nah, ini saya panggil saja. Nah, terus itu saya kan satuan pixel saya rubah menggunakan cm dengan fungsi yang saya buat sendiri. Ini fungsi untuk mencari luas objek dengan satuan cm. Jadi ada nilai returnnya sama dengan ini nama fungsinya luas cm
dengan parameternya piksel. Jadi nanti nilai luas sama dengan parameter dikali dengan ini 0,02645833. Itu rumusnya. Nah, ini tadi jadi nilai luasnya, terus saya konvertkan ke cm. Saya panggil rumusnya tadi nilai luas per cp. Nah, itu saya cetak aja. Luas gambar 1 dengan piksel lalu cm. Nah, ini saya run saja ya, karena sudah semua saya jelaskan. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, ini gambarnya. Jadi ini hasil grayscale-nya, terus ini hasil biner pertama. Ini kenapa saya smoothing, karena pinggir-pinggirnya ini masih ada noise. Ini jika didekatkan, nah ini ada noise loh, ini pinggir-pinggirnya. Sedangkan hasil smooth yang menggunakan median tadi atau nilai tengah, dia akan jauh lebih berkurang. Ini karena gambar saya bagus ya, jadi noise-nya tidak terlalu kelihatan hasil dari mediannya. Nah ini. Nah ini untuk tepinya, ini sebenarnya nggak patah. Ini jika didekatkan loh, dia bagus. Ini kenapa bisa kayak putus, ini karena kekecilan mungkin gambarnya. Loh, ini nggak ada yang putus ini. Nah ini loh, ini kan kelihatan putus, saya dekatkan nggak putus. Nah begitu juga dengan ini nggak putus ini. Kalau didekatkan dia ini berat banget ya MATLAB. Jadi laptop saya agak susah loh. Ini dia nggak putus. Ini juga noise-nya. Ada beberapa. Ini cukup hilang karena menggunakan smoothing median. Nah ini sudah cukup hilang dari noise ini. Nah ini untuk nilai-nilainya. Jadi nah ini ada nilai akurasi. Jadi akurasi dari yang saya edit. Nah nilai akurasi yang saya edit, jadi gambar pertama nilai akurasi dengan biner ini, biner ini sama hasil yang saya cetak di Photoshop ini. Jadi nilai akurasinya hampir baik, atau bisa dibilang cukup sangat baik, karena ini akurasinya 99,961. Akurasi gambar kedua juga 99 semua. Sensitivitasnya juga begitu, 99,9. 1 sampai 5 99 semua. Begitu juga dengan spesifisitasnya. Nah ini luas-luas gambarnya yang dari menggunakan true positifnya. Ini satuan pixel, terus ini satuan
sentimeternya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Nah, ini untuk MSE, RMSE sama PSNR-nya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan Project UAS pengolahan data digital saya. Kurang lebihnya jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.